ini kemungkinan ada yang kalau di daerah rawa mungkin yang direkomendasikan cocok yang di daerah rawa. Untuk daerah kering cocok di daerah kering gitu. Kalau seperti misalnya Inpari 32 ditanam di daerah agak kering, tanahnya berpasir, mungkin juga tidak cocok, tidak perlu direkomendasikan. Itu tergantung spesifik lokasinya untuk kalau Kementan untuk merekomendasikan. Jadi tidak serta-merta ini loh hasilnya tinggi, tapi nggak cocok di situ. Tetap aja tidak ada hasilnya. Jadi kita tergantung dari masing-masing lokasi. Kalau dulu BB Padi itu sudah membuat varietas-varietas yang segitu banyak, itu biasanya sudah dipikirkan, faktor-faktor lingkungannya sudah dipikirkan sebelumnya. Harusnya cocok apa? Kalau di daerah kayak di Indonesia kan cuma tidak seperti ini. Mungkin kayak di Sumatera lain dengan di sini, kayak di sama-sama di Jawa, daerah Probolinggo sama di Jawa, tapi Jawa Timur kan lain. Kalau di Probolinggo ditanami padi seperti ini mungkin juga nggak akan ngangkat juga. Nah, dan nanti rekomendasi di daerah Probolinggo yang kekurangan air mungkin ini, yang cukup air yang ini, mungkin itu. Nama saya Haryono, petani padi Ngawi, Jawa Timur. Saya mulai tahun 90-an lah, 94, 95. Lalu dari ayah saya, itu kegiatannya petani padi. Jadi sejak nenek moyang kita, dari turun-temurun. Jadi melanjutkan usaha ayah saya. Untuk sementara ini yang saya olah itu 7.000 meter persegi, atau istilah kalau di petani itu satu bau di Parung. Yang satu kerjakan sendiri, yang satu saya buruhkan, jadi tenaga orang. Nek sistem Parung itu tiap musim itu yang punya lahan seperti saya itu cuman menyokong pupuk kalau dinilai uang 500.000, setelah itu yang nggarap utawa yang maro, nanti hasilnya dibagi dua. Memang itu sejak dulu itu memang sini untuk musim memang 3 musim itu selain padi itu memang kayak jarang di sini, semuanya padi. 3 musim itu padi semua. Untuk varietas ya di sini itu rata-rata ya 32. Dulu itu pertama memang dari penyuluh benih 32 kan pernah ya dapat bantuan, ternyata ditanam ya bagus. Akhirnya petani sama tertarik dengan katanya dengan 32 itu. Saya pertama dari lihat kondisi tanahnya, lahannya. Terus yang kedua itu karena nilai jualnya juga tinggi dan ya cepat, dan untuk dikonsumsi itu ya juga cocok petani-petani itu. Untuk produksi tasnya Inpari 32 itu tinggi dan dikonsumsi untuk enak, cocok pulen. Dan di sini itu rata-rata petani kalau sudah panen ya langsung dilelang, karena yang kedua ya petani rata-rata tidak punya tempat untuk penjemuran toh. Jadi semuanya langsung dilelang, cuma nyimpannya beberapa karung untuk buat makan. Menurut saya untuk keberhasilan budidaya padi kita harus memperhatikan beberapa hal. Satu, pengolahan lahan itu harus. Yang kedua, pemilihan varietas. Yang ketiga itu perawatan. Yang keempat itu pemupukan, dan pemupukan itu wajib, itu harus. Dan untuk pengolahan tanah itu saya selalu jerami itu saya semprot dulu. Apa tujuannya? Biar cepat kering, nanti untuk waktu pembajakan itu cepat busuk untuk mengurangi keasaman tanah. Dan yang kedua untuk pemilihan varietas itu harus kita memilih varietas yang unggul. Tujuannya apa? Nanti untuk persemaian juga bagus, dan untuk ditanam di lahan juga bagus. Dan yang ketiga untuk perawatan itu penyemprotan itu juga harus, dan untuk pembersih rumput atau di sini itu kalau petani ngarani itu matun itu tetap, itu soalnya itu mengganggu tanaman, itu harus bersih paling tidak itu dalam satu musim itu harus 2 kali. Dan yang keempat atau yang terakhir itu pemupukan, dan pemupukan itu wajib, dan itu sistemnya di sini itu pemupukan 1 kali sekitar usia tanaman umur 10 sampai 15 hari
itu jadi 4 rumpun, tidak dikasih pupuk. Itu seperti itu. Saya pernah mencoba itu, kita bicara soal keberhasilan, itu pernah mencoba Cimelati. Nah, itu pernah 1 bau atau 7.000 itu dapat 6,8 ton per 1 bau. Jadi luasan 7.000. Dan itu kita nggak berlanjut karena apa? Nilai jualnya itu agak susah dan harganya dibanding dengan Impari 32 itu selisih banyak, itu selisih 4-5 itu dari bawah itu. Jadi kalau Impari 32 itu 50, Cimelati 45 itu perbedaannya situ. Makanya saya nggak berlanjut. Selain itu kita nggak lanjut karena serangan hama yang luar biasa, soalnya kanan kirinya mayoritas kan 32, jadi untuk yang nyele itu diserbu luar biasa. Kegagalan panen atau hasil padi kurang bagus produksinya itu karena salah satunya kalau yang saya lihat di pengolahan tanah. Di pengolahan tanah itu biasanya ada yang dibalik tanahnya, itu yang dibalik biasanya bagus-bagus, tapi ada yang cuma di kayak digaru itu aja. Itu biasanya itu lebih tidak kurang maksimal lah. Rumput juga terlalu banyak tumbuh, terus penggunaan pupuk juga terlalu tinggi. Karena apa? Tanah juga kan memerlukan juga aerasi. Dia sudah terendam sekitar 3-4 bulan. Kalau dibalik itu bisa memperbaiki aerasi tanah yang dulunya tanah agak padat, jadi kembali subur gembur lagi. Jadi struktur dan tekstur tanahnya itu bisa diperbaiki melalui pengolahan tanah ini. Pengolahan tanah yang bagus itu menurut saya adalah fondasi untuk memaksimalkan produksi. Varietas benih sebetulnya nggak menyebabkan kegagalan total. Kalau menurut saya varietas apapun yang ditanam itu kalau pengelolaannya itu bagus, itu tidak akan bisa gagal kecuali ada serangan hama, itu aja. Tapi kalau penggunaan benih biasanya tidak gagal, cuman mungkin produksi yang menurun dari varietas satu ke varietas yang lain. Biasanya di sini kan biasanya varietas A yang dipakai, itu biasanya cocok sekali di sini, hasilnya tinggi, rendemennya tinggi. Setelah pakai varietas B kok begini, dia akan nanti secara otomatis musim berikutnya dia akan merubah lagi ke yang itu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada varietas-varietas baru yang muncul. Biasanya petani sini tidak tanya ke sini, tapi dia itu biasanya lihat-lihat di petani sekitarnya. Kalau ada padi bagus ditanya, ini padi apa? Nah, dia ikut-ikut. Biasalah petani biasanya konvensional kan begitu. Tanya kalau rumah bagus, dia ikut tanam itu. Tapi belum tentu dia nanti nanam yang bagus dari daerah lain itu, yang dia lihat belum tentu juga bagus di sini karena mungkin faktor-faktor tanahnya yang lain atau iklimnya yang lain. Nah, tapi kalau dari di sekitar sini aja hampir sama itu. Ya, jadi tidak ada batasan untuk harus nanam ini yang bagus, harus nanam ini, nggak tergantung dari pengelolaannya juga. Tapi kalau menurut saya kalau faktor varietas tidak terlalu menentukan bagi petani untuk berhasil atau gagal, tapi nanti pengelolaannya. Cuma nanti mungkin ada penurunan hasil kalau biasanya dia memilih varietas yang tidak sesuai dengan wilayah tersebut. Petani memilih varietas tersebut mungkin karena ada faktor-faktor tertentu di daerah masing-masing, karena yang membeli benih ke sini bukan orang Ngawi saja, tapi daerah-daerah lain yang tipe dan topografinya lain dengan sini. Mungkin karena dia pentingnya ngambil benih dari sini yang sesuai dengan daerahnya masing-masing. Kalau di daerah sini kebanyakan yang ditanam paling ada 1-4-5 varietas lah untuk daerah sini. Tapi kalau di daerah lain biasanya yang dipertimbangkan oleh petani itu adalah faktor-faktor topografinya karena tidak sama dengan sini tuh. Jadi tidak harus varietas ini. Kadang-kadang fanatikan si petani. Kalau saya sudah nanam itu berhasil bagus, ya itu tidak pernah berpindah, tidak pernah nyoba lainnya, kadang begitu. Karena fanatisme ke satu varietas biasanya gitu. Biasanya kita kalau berkaitan dengan musim yang biasanya umurnya genjah, tidak terlalu
umur dalam karena apa? Pengairan juga di sini terbatas pada pengairan. Jadi yang dipertimbangkan juga umur varietas. Kalau varietasnya terlalu panjang kan nggak mungkin dia tanam karena ada keterbatasan pengairan. Dan juga setiap musim di sini juga faktor-faktor hama juga berbeda untuk serangannya. Jadi juga perlu dipertimbangkan oleh petani-petani sini untuk memilih varietas tersebut gitu. Jadi itu termasuk pemilihan varietas itu termasuk musim, faktor-faktor serangan hama juga. Biasanya patokannya petani musim tanam sebelumnya untuk memilih yang ini. Kalau dia sudah agak menurun atau gagal, biasanya dia akan berpindah ke varietas yang lain. Kalau masalah faktor pasar untuk memilih varietas itu tidak terlalu, karena apa? Varietas apapun yang ditanam pada saat dia panen, kalau sudah harganya segitu ya semuanya akan segitu. Cuma yang dipikirkan dalam petani mungkin rendemennya, bukan masalah harga. Kalau harga sama, apapun yang dia tanam, kalau sudah harganya misalnya 5.000 atau 4.000 ya sudah itu. Jadi kita nggak jadi faktor utama untuk harga, tapi rendemen mungkin. Karena gini, saya nanam si A dulu dapat 7 ton, loh ini nanam si B kok 6 ton. Nah, itu aja. Berarti kan bukan harga yang dipertimbangkan oleh petani untuk memilih varietas. Kalau varietas sama aja, pokoknya hasilnya tinggi itu dan berhasil itu aja. Nah, kalau varietas unggul yang perlu petani ketahui dan direkomendasikan, kalau di sini ya pada umumnya itu biasanya kita lihat dari statistik penjualannya apa yang paling banyak itu. Biasanya kalau di sini, kalau yang saya lihat itu 32, Inpari 32, Inpari 33, Inpari 16, Inpari 48, Ciherang yang tadi katanya Sunggal itu juga, yang lain-lain juga nggak begitu ini, karena kita pernah menyediakan cuma 1 ton tapi nggak habis-habis gitu. Itu berarti kan tidak ada peminatnya. Kita itu di samping lihat catatan setiap hari kan pembelian kita catat. Nah itu kan kalau dibuat statistik kan padi apa yang paling tinggi untuk minat masyarakat, tapi rupanya ada benih-benih padi yang tidak kurang disukai, bukan tidak disukai, kemungkinan juga di daerahnya beliau-beliaunya itu kebanyakan nanam itu yaitu seperti yang tadi saya bilang, abanatisme juga mempengaruhi mindsetnya si petani itu aja. Kalau yang direkomendasikan Kementan itu fleksibel tergantung dari lokasi. Karena apa? Setiap lokasi kan tidak sama. Seperti Inpari ini, Inpari kan banyak Pak. Inpari ada Inpari berapa sampai ini sudah sampai 32, 33. Ini kemungkinan ada yang kalau di daerah rawa mungkin yang direkomendasikan cocok yang di daerah rawa. Untuk daerah kering cocok di daerah kering gitu. Kalau seperti misalnya Inpari 32 ditanam di daerah agak kering, tanahnya berpasir, mungkin juga tidak cocok, tidak perlu direkomendasikan. Itu tergantung spesifik lokasinya untuk kalau Kementan untuk merekomendasikan. Jadi tidak serta-merta ini loh hasilnya tinggi, tapi nggak cocok di situ, tetap aja tidak ada hasilnya. Jadi kita tergantung dari lokasi, masing-masing lokasi. Kalau dulu BB Padi itu sudah membuat varietas-varietas yang segitu banyak, itu biasanya sudah dipikirkan, faktor-faktor lingkungannya sudah dipikirkan sebelumnya, harusnya cocok apa. Kalau di daerah kayak di Indonesia kan cuma tidak seperti ini, mungkin kayak di Sumatera lain dengan di sini, kayak di sama-sama di Jawa, daerah Probolinggo sama di Jawa, tapi Jawa Timur kan lain. Kalau di Probolinggo ditanami padi seperti ini mungkin juga nggak akan ngangkat juga. Nah, dan nanti rekomendasi di daerah Probolinggo yang kekurangan air mungkin ini, yang cukup air yang ini, mungkin itu. Jadi tidak serta-merta Kementan itu merekomendasikan ini, jadi tidak harus. Jadi sesuai dengan lokasinya masing-masing. Buat teman-teman petani baik lokal di daerah Ngale, Kecamatan Poron, Ngawi pada umumnya, dan lebih luas lagi di Indonesia, kalau bisa, kalau memilih varietas padi untuk ketahanan pangan kita, ketangguhan pangan di Indonesia, perlu memilih padi yang memang betul-betul
spesifik untuk lokasinya dan bisa memproduksi padi lebih tinggi di daerah masing-masing dengan memilih varietas-varietas yang spesifik bagus berproduksi tinggi di daerahnya masing-masing. Kalau perlu buka websitenya Kementan untuk cari informasi itu. Teman-teman petani padi dimanapun berada, mari bergabung di komunitas Facebook dan kunjungi website EduFarmers untuk menonton video lainnya. Klik link yang ada di deskripsi.